Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك
ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama kita mendengarkan. Terima kasih syukron jaziron kepada Ustazah Sabidah, Sarjana Pendidikan Agama Islam, sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, surat Ali Imran ayat 110 sampai dengan 112. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibacakan, maka perhatikan dan simaklah agar kita semua menjadi hamba-hamba yang insya Allah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pemirsa di rumah, kita bertemu kembali tentunya di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannatu waristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali tentunya di dakwah keliling yang insya Allah menjadi sebuah program yang sama-sama kita nantikan dan juga kita rindukan, di mana kita akan sama-sama mendengarkan tausiah agama. Untuk hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah agama yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Muhammad Zakaria Ar-Rahman MPDI yang bertemakan tentang halal bihalal, karena merupakan salah satu tradisi yang dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu halal bihalal merupakan saling memaafkan setelah bulan puasa atau juga bulan Ramadan. Dan insya Allah akan dijelaskan lebih mendetail seperti apa pahala dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Ustadz Zakaria. Ustadz, untuk itu kami persilakan tentang tema kita halal bihalal. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang saya hormati, terlebih dahulu marilah sama-sama kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saat ini kita dapat berkumpul di dalam Masjid Jami' Nurul Islam Sriwijaya ini dalam rangka bersilaturahim, dikemas dengan acara halal bihalal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam masjid ini akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini kita mengadakan acara halal bihalal. Bukan halal bihalal, halal bihalal. Nah, acara halal bihalal ini
adalah tradisi umat Islam terutama di Indonesia. Sesudah melaksanakan sebulan penuh puasa Ramadan, kemudian mengadakan halal bihalal. Bisa diartikan saling maaf memaafkan. Sebab saling maaf memaafkan ini perlu agar puasa kita kembali suci, hubungan dengan Allahnya bagus, hubungan dengan manusianya bagus. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Kata Nabi, seorang Islam ketemu dengan orang Islam, lalu musafahah, jabat tangan, sebelum keduanya berpisah, sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosanya, dosa yang terdahulu. Musafahah, bukan tos. Sebab ada aku jengok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maaf lahir batin, ya tos dulu. Itu tak masuk yang tos itu. Yang masuk itu musafahah. Perempuan sama perempuan jabat tangan. Mohon maaf lahir batin. Bukan tos. Nah ini penting mengadakan saling maaf memaaf sesama umat manusia. Kenapa ayat dibacakan oleh qari'ah tadi? Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Akan ditimpa suatu kehinaan kata Allah di mana saja Anda berada. Kecuali mengadakan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama umat manusia. Artinya kita belum mendapat ampunan dari Allah sebelum kita menyelesaikan persoalan-persoalan di antara kita, sebelum kita saling maaf memaafkan. Oleh karena itu perlu penting kita mengadakan halal bihalal. Saling maaf memaafkan. Sebab Pak Bu, pernah Nabi bertanya kepada para sahabat, atadrunal muflisu min ummati. Kata Nabi, saudara-saudara, tahukah saudara-saudara umatku yang pailit? Tahukah umatku yang bangkrut? Dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, umat yang bangkrut itu umat yang tidak punya harta, tidak punya perhiasan. Bangkrut. Harta tak katik, perhiasan tak katik. Apa kata Nabi? Saudara-saudara keliru. Umatku yang bangkrut kata Nabi. Nanti bangkit pada hari kiamat, dia bawa pahala. Ada pahala sholat, ada pahala puasa. Nah pada hari kiamat nanti, ditegakkan di tengah-tengah, diumumkan oleh malaikat. Kata malaikat, siapa yang ada sangkutan pada orang ini, sekarang silakan tuntut. Itulah yang maha adil. Ditegakkan di tengah-tengah, diumumkan oleh malaikat. Siapa yang ada sangkutan pada orang ini, sekarang silakan tuntut. Datang yang pertama. Dia pernah berutang pada saya sampai meninggal dunia, dia tidak bayar. Sekarang saya tuntut. Malaikat bertanya pada Allah, ya Allah bagaimana caranya? Di dunia dia ada tempat berutang sampai meninggal dunia tidak dibayar utangnya. Allah berfirman, ambil pahalanya, berikan kepada yang nuntut. Mulai Pak Bu berkurang. Datang lagi yang berikutnya. Dia pernah memfitnah saya di dalam masyarakat sehingga jatuh dalam masyarakat. Sekarang saya tuntut. Allah berfirman, hai malaikat, ambil pahalanya, berikan pada orang yang fitnahnya. Kurang. Banyak Pak Bu yang nuntut. Pahala habis. Bangkrut. Tapi masih ada yang nuntut.
Kata malaikat, ya Allah, pahalanya sudah habis, sudah berangkut, sedangkan masih ada yang nuntut. Apa kata Allah? Ambil dosa yang nuntut itu, berikan pada orang yang punya pahala. Kalau pahalanya tidak ada lagi, siapkan ke dalam neraka. Kenapa? Sudah bangkrut. Tetapi kata Allah, kalau pahalanya masih sedikit, tangguhkan dulu. Saya akan lipat gandanya pahalanya itu. Nah inilah perlunya, jangan ada kita meninggal dunia masih ada sangkutan. Karena itu bahayanya Ustaz ya, karena masih ada sangkutan itu Ustaz ya. Ya. Nah itu juga akan dijelaskan oleh Ustadz nanti. Tapi setelah ada yang mau lewat berikut ini, jadi tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Penuh barokah. Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh barakah. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Muslimat Nurul Islam masih semangat galau? Semangat nian? Masih nak dengar ceramah kita? Alhamdulillah Ustadz ini masih semangat terkait dengan halal bihalal ini. Silakan Ustadz dilanjutkan. Baik. Jadi sebelum kita meninggal dunia, kita selesaikan dosa dengan Allah, dosa sesama umat manusia. Jangan sampai kita bangkrut di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku nak bertanya, nak masuk surga atau dimasukkan surga? Mana? Apa Bu? Dimasukkan surga. Dari mana ibu tahu? Dari mana? Dari mana? Dari ceramah Zakaria. Kalau masuk surga, semua umat Islam mati pasti masuk surga. Cuma mungkin stop dulu di dalam neraka. Sudah disiksa dalam neraka, akhirnya pasti masuk surga. Inilah umat Islam berbeda dengan umat yang lain. Selain umat Islam masuk neraka tidak keluar lagi. Khalidina fiha, kekal mereka di dalam neraka. Nah, kalau dimasukkan surga, tidak transit di neraka, langsung. Nah, mudah-mudahan kita ini akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nih Pak Bu pasti mati. Ada tak? Ibu-ibu mati tak? Mati. Bapak-bapak mati tak? Yang ngomong mati tak? Mati. Cuman Israel nyabut nyawa tak njuk tahu. Kadang-kadang sudah sholat laju. Kadang-kadang sedang makan, laju. Kadang-kadang sedang ambil wudhu, laju. Kadang-kadang dalam mobil, laju. Kadang-kadang sedang ceramah, jarang. Ada, tapi jarang. Ada. Yang jelas kita ini siap-siap hadapi mati. Apa Pak Zakaria yang kita siapkan? Bekal. Apa bekal? Amal soleh dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Pak Bu yang bisa nolong kita dari dunia sampai akhirat. Makanya di halal bihalal, di samping saling maaf-maafkan, kita saling ingat mengingatkan bahwa kita sudah Idul Fitri mendapat kemenangan, mendapat kesucian. Sudah Idul Fitri menang. Sudah Idul Fitri suci. Nah, kita saling ingat mengingat,
merebut kemenangan, meraih kesucian itu lebih mudah daripada mempertahankan kemenangan. Umpama ibu-ibu perlombaan tahun ini juara 1. Umpamanya tahun ini juara 1. Apakah tahun depan bertemu Ramadan masih juara 1? Wallahu a'lam. Makanya saya katakan merebut kemenangan, merebut kesucian lebih mudah daripada mempertahankan kemenangan. Lalu mana Pak Zakaria untuk mempertahankan kemenangan? Laksanakan 3M. Mudah Bu. 3 bukan 3M untuk COVID tadi kan? 3M. M yang pertama mujahadah. Mudah ingat kan? M yang pertama apa? Mujahadah. Apa artinya? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh beramal karena Allah. Sungguh-sungguh ibadah karena Allah. Sungguh-sungguh mempertahankan kemenangan kesucian karena Allah. Nah kalau kita semuanya karena Allah, insya Allah selamat, tak bisa digoda oleh setan laknatullah. Kalau niatnya ikhlas karena Allah. Apa Pak Zakaria dasarnya? Orang yang ikhlas tidak diganggu oleh setan. Surah Al-Hijr ayat 39-40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughniyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini senjata kita melawan setan. Iblis, Pak Bu, sudah berjanji dengan Allah. Ya Tuhanku, kata iblis. Dia adalah putus asa. Karena tidak menurut perintah Allah, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Kata iblis laka palang, saya akan menggoda manusia memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Di bumi, di mana ada bumi, ada setan. Sampai ke Arab Saudi. Di mana ada bumi, ada setan. Yang pertama katanya, saya akan menggoda manusia memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Lah tahu itu perbuatan maksiat tapi dilaksanakan. Apa sekarang? Polisi hampir kewalahan. Tutup depan, nimbul belakang. Tutup kanan, nimbul kiri. Kasus narkoba. Kita tahu ibu narkoba. Kasus narkoba. Tiap kali berita masuk masalah narkoba. Padahal umat manusia tahu bahwa narkoba itu berbahaya. Kenapa sekarang makin jadi? Ini keberhasilan setan. Lah tahu itu perbuatan yang tidak benar, lah tahu itu perbuatan maksiat, tapi masih banyak yang melaksanakan. Kenapa? Digoda oleh setan. Yang kedua, saya akan menyesatkan seluruh umat manusia. Disesatkannya. Lah belum ajaran yang nyesat sekarang. Hah? Ada kan? Apa contohnya sekarang? Mazhab apa sekarang? Soekarno. Tidak ada mazhab Soekarno. Mulai ajaran sesat dan menyesatkan. Mazhab itu 4. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ini Soekarno. Kecuali ya Allah yang saya takutkan. Nah Pak Bu, apa senjata kita supaya tidak digoda oleh setan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ya Allah yang saya takutkan.
Apa yang ditakutkan oleh setan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah hamba-hambamu yang ikhlas. Maka saya katakan tadi, beramal sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, ibadah sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, mempertahankan kemenangan kesucian sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, insya Allah tidak bisa diintervensi oleh setan laknatullah. Itu yang pertama, mujahadah. Mudah ingat kan? Apa? M yang kedua, muraqabah. Ulang, muraqabah. Apa? Muraqabah itu, Pak Bu, artinya kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Selalu diawasi oleh malaikat. Di samping Allah yang melihat, ada juga yang mencatat amal kita, perbuatan kita, perkataan kita. Siapa itu? Raqib dan Atid. Nah, kalau kita hakul yakin, ilmu yakin, ada satu malaikat kanan dan kiri, insya Allah selamat. Baru nak ngatur ke wong, ingat, astagfirullahaladzim. Baru nak ngatur ke wong, ingat, istighfar. Sebab kalau ngatur ke wong, rusak pahala ibadah Ramadan. Rusak kesucian yang kita raih bulan Ramadan. Gara-gara ngatur ke wong. Gara-gara bercerudian. Kapan tanya, sudahlah Bu, dari bercerudian baca Quran baik. Aku tu Pak Zakaria tak bercerudian. Ngapa Bu? Aku tu ngomong punya baik. Ngomong ke wong itulah yang dikatakan bercerudian. Kalau kita ngomong ke wong itu memang berbuat, kita ngomong di belakang, itu bercerudian. Kalau kita ngatur ke wong itu tidak berbuat, itu fitnah. Dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Jadi, ada yang merusak kemenangan, yang merusak kesucian, diakibatkan oleh perbuatan jasmani. Ada juga dirusak oleh rohani. Rusak kesucian, rusak kemenangan hasil Ramadan. Karena jasmani, mulut, mata, perut, dan sebagainya bisa rusak. Oleh karena itu kita saling mengingat, menjaga kemenangan, menjaga kesucian, mulut ditahan. Daripada ngomong kotor, lebih baik baca Quran. Ibu-ibu bulan puasa berapa kali tamat Quran? Nah? Berapa kali? 2 kali. Sama dengan bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini 2 kali tamat Al-Quran. Sebab ada yang saya tanya, berapa kali ibu tamat Quran? Tak tamat-tamat Pak Zakaria. Joko ngapa Bu tak tamat? Begitu baca Quran sehalaman mulai ngantuk. Jadi lah berapa kali? Tak tamat-tamat. Lah berapa Joko umur 65 tahun? Belum pernah tamat baca Quran? Belum pernah. Sebenarnya kalau nak tamat baca Quran pakai teori. 2 tahun tamat. 2 tahun berikutnya tamat. Mana teorinya? Tak usah banyak-banyak. Sudah solat subuh, baca 2 ayat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nak pasal pelima kan? Tutup. Shadaqallahul azim. Jadilah 2 ayat. Sudah sholat zuhur, buka lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tutup. Shadaqallahul azim. Lah berapa ayat? 4 ayat. Subuh 2 ayat, Zuhur 2 ayat, 4. Asar 2 ayat lagi, 6 ayat. Sudah Maghrib 2 ayat, 8 ayat. Sudah Isya 2 ayat, 10 ayat satu hari. Sabtu bulan 300 ayat. Setahun 3.600 ayat. 2 tahun selesai. Selesai. 2 tahun. Kalau nyampe 2 tahun berikutnya Ustaz. Iyo. Kalau tidak nyampe kaki 2 tahun. Belum selesai baca Quran. Masya Allah. Insya Allah jelas ibu-ibu semuanya? Jelas ya. Kita akan sama-sama lagi nanti ada sesi tanya jawab ya. Bersama dengan Ustadz Zakaria dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah tetaplah bersama kami tentunya di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Ibu-ibu masih semangat? Masih, terjingoknya dari jilbab kuning-kuning ini, semangatnya biasanya Untung hari ini cuacanya panas berdengkang, tidak hujan Kita lanjut lagi Bu. Lanjut ya, coba tes semangat sekali. Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Ustadz Zakaria silakan dilanjutkan, nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah itu. Baik. Yang pertama tadi, M yang pertama mujahadah. Artinya sungguh-sungguh. M yang kedua muraqabah. Artinya kita merasa selalu diawasi. Diawasi oleh Allah dan termasuk diawasi oleh 2 malaikat Raqib dan Atid. Yang ketiga, M yang 3. Muhasabah. Artinya selalu membaca diri, bukan membaca wong. Sebab orang daerah sono bacanya maca wong. Ibu-ibu tidak mirip-mirip dikit-dikit baik kan? Baca diri. Muhasabah, ikra diri. Nah kalau kita selalu muhasabah, membaca diri, insya Allah kemenangan itu terpelihara, kesucian itu terpelihara. Baca diri. Kalau terjebak perbuatan tidak benar, cepat-cepat istighfar. Taubat pada Allah. Insya Allah terjaga. Jangan cak-cak tak tahu. Ada orang lah salah tapi cak CCDT. Lah tahu dengan salah tapi CCD. Apa dia CCDT? Itu bahasa anak gaul. Jadi apa dia? Cak-cak tak tahu. Kita sadar apabila salah dengan kawan minta maaf. Ada salah sesama kawan minta maaf. Ada salah dengan Allah istighfar. Ini muhasabah. Muhasabah. Dosa kita ni, Pak Bu, ada 4. 2 dosa kepada Allah, 2 dosa dengan manusia. 4 dosa. Dosa dengan Allah berbentuk materi, benda. Apa itu? Zakat. Tak bayar zakat, dosa pada Allah. Tak bayar zakat, dosa kepada Allah. Ada dosa kepada Allah non materi, bukan benda. Bukan material. Contoh. Pernah tak kita dengar? Alang kesial nasib, apa Tuhan tu tak nyingok.
Pernah ada itu? Dia buruk sangka pada Allah. Allah itu tetap melihat dimanapun kita berada, Allah tetap ada. Ini curiga. Apa Tuhan itu tidak tahu? Oh, ya langkah sial nasib nih. Tuhan itu tahu. Ada persangka buruk pada Allah. Nah, yang itu mana caranya? Minta ampun. Kalau zakat tadi bayar. Dosa yang tidak berupa materi, minta ampun, istighfar. Ada dosa sesama umat manusia, dua juga. Materi, non materi. Materi, dosa pada manusia, pinjam meminjam, utang piutang. Bayar. Jangan sambil lebaran, maaf lahir batin ya, habis galau-galau. Apa yang habis? Utang dah habis, tetap utang. Dah habis, itu berupa materi. Nah, ada yang non materi, bukan material, bukan benda. Pernah ngato ke wong. Siapa itu? Woi sana. Cak lain dia berjalan, lah berduit. Ngato ke wong kan? Nah, itu mana caranya? Musafahah. Jabat tangan. Minta maaf. Minta maaf. Baik, alhamdulillah. Insya Allah jelas ibu-ibu semuanya. Iya. Insya Allah di sini tidak kate Ustadz yang ngato ke wong, soalnya lagi ngaji galau ini. Tidak kate. Tidak tahu amun balik lagi wallahu a'lam bishawab. Baik ibu-ibu semuanya, insya Allah sudah jelas apa yang disampaikan Ustadz Zakaria. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Nah, ibu-ibu ada yang nak bertanya? Tanyalah, mana? Oke, sini dulu Silakan, namanya siapa dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasila SPD. Yang saya tanyakan Pak, hormat, apakah arti silaturahmi dalam Islam? Terima kasih Bu Wasila. Apa silaturahim di dalam Islam? Kita langsung jawab atau kita satu lagi lah ya. Satu lagi pertanyaan nanti kita jawab langsung nanti oleh Ustadz Zakaria. Ada lagi? Ibu, baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati. Dalam kesempatan ini Ustaz, kami ingin menanyakan, tadi sudah dijelaskan bahwa kiat untuk beribadah kepada Allah itu adalah ikhlas dalam kaitannya dengan mujahadah. Nah, bagaimana kiat-kiat ikhlas itu dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan terutama sekali ikhlas dalam beribadah. Karena kadang-kadang kita masih kurang gimana ya, karena ada sesuatu dan lain hal. Kemudian yang kedua, Ustaz, kami bertanya juga tentang dosa dengan sesama manusia. Allah belum mengampuni kalau kita belum saling memaafkan di antara manusia. Nah, kita sudah meminta maaf, kita sudah saling bermaafan, tapi masih ada rasa dendam atau rasa rasa belum ikhlas dalam memaafkan itu. Nah, itu apakah masih termasuk dosa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ikhlas di dalam beribadah itu cak mano. Yang kedua, lahirnya saling memaafkan, tapi hatinya masih. Silakan Ustaz, mungkin dijawab terlebih dahulu, nanti kita sesi pertanyaan berikutnya. Ya. Oke. Yang pertama tadi, silaturahmi, silaturahim. Asal katanya silah, menyambung. Rahim, kekeluargaan. Rahim, ibu, anak dalam kandungan. Jadi yang sebenarnya bukan rahmi, silaturahim. Menyambung hubungan manusia secara kekeluargaan. Rahim itu dalam ibu rahim kan. Anak dalam kandungan itu dalam rahim. Nah, orang yang menyambung silaturahim, dia dapat pahala dan memupuk hubungan sesama umat manusia. Sering silaturahim, insya Allah persatuan, kesatuan kita akan kuat. Karena selalu bersilaturahim.
Itu Bu. Lalu yang berikutnya, ikhlas. Pertama tadi, ikhlas. Cak mano kiat-kiat ikhlas itu? Dalam Al-Quran ada 2 kalimat. Ada kalimat mukhlisin. Ada kalimat mukhlasin. Nah, mukhlisin, ikhlas. Aku kira kita dalam masjid ini ikhlas kalau. Amin. Tapi belum tentu mukhlas. Ayat yang saya bacakan tadi, yang ditakutkan iblis kepada orang yang mukhlas, bukan orang yang mukhlis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bukan mukhlisin, mukhlasin. Setan akan takut hamba-hambamu katanya. Ya Allah, hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas itu Pak Bu artinya ikhlasnya melekat niat. Begitu kotak amal lewat, masuk saku, langsung. Ayo mukhlas. Tak ngitung lagi kan, cak, masuk. Yang mukhlis, kotak amal lewat, lama depan kotak amal. Kan, sakunya deh. Alangkah lama aja kawan, depan bapak itu. Bukan milih duit yang besar, bukan milih duit yang kecil, milih duit yang buruk. Yang buruk masuk kotak amal, yang bagus masuk saku. Itu baru ikhlas. Belum mukhlas. Nah, orang yang betul-betul ikhlas sudah melekat, begitu datang langsung masukkan. Kenapa? Wa ma anfaqtum min syai'in fayukhlif. Apa saja kata Allah yang kamu impakkan, Allah ganti. Allah ganti. Dunia akhirat. Asal mukhlas, ikhlas. Apa saja yang kamu impakkan, keluarkan di jalan Allah, ikhlas, Allah ganti. Jadi orang mukhlas itu tidak ngitung lagi. Pokoknya duit ini, plak, masuk. Nah dia yakin Allah ganti dunia akhirat. Nah proses untuk ikhlas ini tidak mudah. Latihannya tidak mudah. Bapak-bapak sudah nekat. Pokoknya hari Jumat 20.000 masuk saku untuk infak dalam masjid. Begitu pergi ke Jumat, masuk 20. Jumat berikutnya masuk 20. Jumat ketiga lupa. Lupa kan? Jumat berikutnya lagi lupa lagi. Jadi proses ikhlas itu tidak mudah. Latihannya lama, prosesnya lama. Ikhlas. Kalau sholat itu, ikhlas itu, mak mana Bu supaya sholat kita itu diterima Allah kira-kira? Mana kira-kira? Khusyuk mak mana supaya semuanya khusyuk? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Berat. Mana caranya yang khusyuk? Begitu nak sholat. Begitu mau sholat. Yakin sholat ini bertemu dengan Allah. Tekadkanlah. Yakin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yakin dalam sholat bertemu dengan Allah. Nah kalau kita yakin Bu, Allah ini depan kita, bisa baca dalam sholat menangis. Kenapa? Allah di depan kita, yakin bertemu dengan Allah. Tapi kalau tidak ingat dengan Allah, Allahu Akbar, hilang kunci lemari. Jemuran juga, biasanya. Selama sholat ngingat kunci lemari itu di mana? Allahu Akbar. Ada jemuran aku ini, hujan ini. Ada jemuran hujan. Tadi ngambil jemuran, masuk kamar, pucuk lemari itulah.
dalam sholat itu. Sudah sholat, masuk kamar, pojok lemari, pas. Di mana ingatnya? Dalam sholat, Masya Allah. Tapi kalau dia yakin Allah depan kita, Allah melihat kita, khusyuk, insya Allah, kiat-kiat semuanya khusyuk. Baik, insya Allah. Jelas ya Bu ya? Jelas. Jadi yang pertama tadi ikhlas itu adalah mukhlas, bukan mukhlis gitu ya. Jadi jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami tentunya di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi sudah ikhlas ya kan. Masih sih kok lagi Ustaz. Tentang lahirnya sudah sama-sama maaf-maafan, hatinya masih berdongkolan. Nah ini cak mana Ustaz hukumnya? Silakan Ustaz. Baik. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Ciri orang yang takwa, wal'afina 'anil nas. Ciri orang yang takwa diantaranya orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Kata Nabi, yang lebih bagus, lebih baik orang salah kepada kita, dia belum minta maaf, kita sudah memberikan maaf. Cuman sulit itu. Yo, minta maaf bagimu, ini tiada maaf bagimu. Kalau orang sudah minta maaf, ya maafkan. Itu cara orang yang takwa, orang yang wal'afina 'anin nas, saling memaafkan sesama umat manusia. Kalau kita sudah maaf, dia tidak mau maaf, lepas kita. Maaf Bu, ini. Ibu tidak maafkan, sudah selesai. Pokoknya sudah minta maaf. Dan kalau kita nilai ayat itu bukan ciri orang yang takwa. Orang minta maaf, masih tidak mau memaafkan. Aduh itu Bu. Cuma bukan ibu-ibu gitu kan? Ya, aduh, maaf Bu ini. Maaf apa? Tiada maaf bagimu. Nah, jadi ciri orang yang takwa, orang saling maaf memaafkan. Baik, insya Allah seperti itu. Sudah jelas ya Bu ya? Saling maaf memaafkan. Insya Allah semua sudah jelas ibu-ibu semua. Kita coba kesemangatannya sekali lagi. Dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah Ustadz. Sudah jelas pertanyaan tentang ikhlas, saling memaaf-maafkan, silaturahim juga sudah melengkapi tema kita hari ini yaitu halal bihalal. Silakan kesimpulannya untuk sedikit kesimpulan untuk halal bihalal ini Ustadz. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita sudah Idul Fitri. Artinya sudah kembali suci. Yang paling sulit adalah mempertahankan kesucian itu. Jadi di samping kita saling memaafkan, saling ingat mengingat. Bagaimana untuk menjaga kemenangan kesucian itu? Ingat 3M tadi. M yang pertama, mujahadah. M yang kedua, muraqabah. Yang keempat, muhasabah. Selalu baca diri. Jangan membaca orang lain, selalu membaca diri. Insya Allah akan ketemu Ramadan datang, tetap menang, tetap dalam kesucian. Saya kira demikian. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya pemirsa dari rumah sama-sama kita menyaksikan dan juga mendengarkan tausiah yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Zakaria Ar-Rahman MPDI yang bertemakan tentang halal bihalal, dan juga sama-sama kita tadi sudah ada sesi tanya jawab. Akhirnya tentunya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Tapi sebelum itu sama-sama kita saksikan penampilan hadroh dari remaja Masjid Nurul Islam Sriwijaya. Akhirul kali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
محمد وعلى آله سيدنا محمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من Allah ya Hanana 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من Allah ya Hanana 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 مصاب السبع